Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama sambut kedua mempelai. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara bersama-sama, dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan menyambut kedua mempelai masuk dalam altarnya yang kudus. Bagi
pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Kami mohon Tuhan hadirat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami dan secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Edi Gunawan dengan Julia Yasmin. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya, dan kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih kepada mempelai berdua. Saya ajak mari berterima kasih kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Edi Gunawan dan Julia Yasmin. Ya, setelah sekian lama Anda hidup lajang, dan tentu saya percaya Anda sudah juga berdoa untuk pasangan hidupmu. Dan saya percaya biarlah Anda berdua hari ini dengan penuh hati yang penuh rasa syukur, bersukacita. Anda berdua setelah kalian saling mengenal, terus kemudian kalian masuk dalam masa pendekatan, masa pacaran, apakah Anda berdoa? Ya, Edi, apakah engkau berdoa Tuhan? Julia ini apakah tulang rusukku?
Demikian juga Yulia, ketika engkau pacaran dengan Edi, apakah engkau juga berdoa? Tuhan, apakah Edi ini itu pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, biarlah hari ini dengan yakin dan percaya, Tuhan mendengar doamu dan Tuhan memberikan pasangan yang paling baik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi biarlah mempelai berdua hari ini dengan yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Ini yang menjadi dasar dalam kehidupan Anda ke depan. Ketika engkau membangun rumah tangga tentu juga menghadapi berbagai tantangan, bahkan mungkin saat engkau menikah, seperti saat ini engkau punya idaman, istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Tapi ketika engkau menjalani hidup itu kenyataan tidak seperti yang kau inginkan. Tetapi tetap dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan tidak salah memberikan. Dan itulah yang terbaik, itu yang membuat membangun rumah tangga bisa kokoh. Lalu juga Anda berdua saat ini saya ajak sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, menghampiri tata kasih karunia Tuhan, minta kepada Tuhan dengan sungguh hati. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika Anda berdua dengan sungguh hati meminta, dan firman Tuhan berkata kepada orang yang bersungguh hati, maka Tuhan hendak mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kekuatan-Nya. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi yang saya bacakan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan firman Tuhan. Demikian juga kepada kedua orang tua, tentu sudah berdoa untuk putra-putrinya sekian lama, untuk supaya anaknya mendapatkan jodoh. Biarlah hari ini dengan iman dapat mantu yang baik. Sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Dan apa yang direncanakan Tuhan bagi dua insan. Dan firman Tuhan dalam Amos pasal 3 dikatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Jadi pernikahan seperti saat ini, pemberkatan nikah ini, Anda berdua akan menyatakan perjanjian Anda di hadapan Tuhan dan jemaat. Engkau akan hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dalam segala keadaan, ya, baik suka duka, baik dalam kelimpahan atau kekurangan, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Hidup bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, dua orang berjanji baru bisa berjalan bersama-sama. Jadi pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian di hadapan Tuhan dalam berjanji dalam kasih dan kesetiaan. Nanti Anda berdua akan menyatakan ikrar janji sebelum menerima berkat. Sudah yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup di rumah tangga kita bahagia, mesti kita harus kembali kepada firman Tuhan. Allah yang menciptakan, Allah yang merancangkan, kalau kita ingin hidup kita bahagia, mesti kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Termasuk dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam rumah tangga, dalam karier kita. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, kita percaya maka Allah menyertai kita. Begitu kita keluar dari jalan Tuhan, ya kita keluar dari kehendak rencana Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, kalau Anda berdua sungguh merindukan hidupmu, masa depanmu, penuh dengan kasih dan anugerah berkat Tuhan, terus ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu kerinduan dari gereja adalah supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Ini kerinduan kami, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat merindukan, Bapak Gembala Sidang kita juga rindukan supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan untuk mempelai berdua, sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku sebagai salah satu koleksi buku Anda, tapi terlebih penting adalah dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Itu yang terlebih penting, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Anda berdua punya smartphone? Ada smartphone ya, punya HP? Ya. Install Alkitab? Ya. Kapan bacanya? Kalau di gereja.
Saudara, tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menyimpan firman di dalam hatinya dan memeliharanya, saudara. Ya, firman Tuhan ini dunia dengan segala pengetahuannya maju pesat sekali. Tapi semua pengetahuan akan berakhir, tapi firman Tuhan tidak akan berakhir selama-lamanya. Selama kita berjalan dalam jalannya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, maka sebenarnya kita menuju kepada kasih karunia dan pernyataan Tuhan. Saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh ya menjalani hidup ini, baik di dalam membangun rumah tangga. Kalau Anda berdua ingin bahagia, rumah tanggamu bangun sesuai firman Tuhan. Mungkin saat ini saudara ya, tidak bayangkan ya, menikah itu sebuah perjalanan. Yang Anda awali hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Anda berdua akan menjalani hidup ini bersama-sama, menjadi tua bersama-sama. Ya, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang, melewati berbagai tantangan. Maka tidak heran saudara, tidak semua pernikahan itu ternyata bahagia. Dan tidak sedikit yang berakhir dengan kehancuran. Kenapa demikian? Saya pastikan ya, kalau tidak bahagia, kalau sampai terjadi perpisahan, sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti hidupnya rukun dan hidup berbahagia di dalam Tuhan. Sekalipun bahtera rumah tangganya menghadapi berbagai tantangan badai, tetapi tetap akan ada kerukunan dan ada kebahagiaan. Anda berdua ingin bahagia? Masa depanmu, kalian menikah kan tujuannya bahagia ya. Menikah bukan cari masalah kan? Tapi dalam membangun rumah tangga pasti ada masalah. Tapi satu hal, apa yang dirancangkan Tuhan itu tetap yang terbaik. Itu bahagia. Kalau Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berdua menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya seperti itu saudara. Jadi lebih baik. Anda berdepan mestinya hidup Anda lebih baik. Lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Lebih hidup dalam kasih. Karena ada orang yang dicintai. Hidup tidak lagi sendiri, tetapi berdua. Anda setelah hidup sekian lama sebagai sendiri, tetapi begitu menikah, maka Anda menyadari, sekarang Anda tidak sendiri, ada pasangan. Maka firman Tuhan tadi kata, dua orang berjalankah bersama-sama kalau belum berjanji. Anda berdua hari ini akan berjanji di hadapan Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dalam kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tangga kita, mesti dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Pada mulanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Lalu di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Segala sesuatu yang ada saat ini yang kita bisa lihat, semua dijadikan oleh karena firman. Segala sesuatu diawali dengan firman Tuhan. Maka demikian juga kalau kita ingin hidup kita sungguh-sungguh ada dalam kasih anugerah, dalam pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Maka awali segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Pada mulanya firman, diawali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Seringkali kita menganggap Alkitab, firman Tuhan itu kan buku sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua apa yang terjadi di dalam dunia ini, semuanya sudah ada di dalam Alkitab, saudara. Sudah dirancangkan dalam firman Tuhan. Sampai satu kali nanti, kedatangan kedua kali Tuhan Yesus dan akhir zaman akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, mempelai berdua ingin bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Saya ajak
Ngawali dengan kebenaran firman Tuhan, bisa dibuka pita yang merah dari bawah sini. Ya. Matius pasal yang ke-22. Firman Tuhan ini senang saya selalu pakai untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Orang yang belajar tentang Tuhan, belajar hukum-hukum Tuhan. Suatu saat mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, dari sekian banyak hukum yang ada, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Sebenarnya dalam hidup kita demikian juga saudara sekalian. Ada dua hukum ini. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kualitas ibadah kita seperti apa? Sikap hati kita itu seperti apa? Di hadapan Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Hati kita ini seperti apa? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang mengandalkan Tuhan? Kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya ada di dalam Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Nah, seringkali orang merasa pintar, saudara ya. Merasa dirinya mampu. Saya bisa, karena saya punya pengalaman. Saya punya pengetahuan. Saya punya skill, saya punya modal. Jadi saya bisa. Tapi mari kita menyadari, saudara, hari-hari terakhir ini juga Tuhan sudah menunjukkan betapa sebenarnya kita ini juga lemah, saudara ya. Ketika pandemi ini melanda dunia ini, saudara. Begitu banyak, saudara sekalian, perusahaan-perusahaan yang besar, justru perusahaan yang besar yang dimana dimanage dengan teratur semuanya, saudara sekalian, sedemikian, saudara. Manajemen yang begitu baik, tapi kolaps. Karena gara-gara pandemi. Gara-gara virus yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi telah meruntuhkan begitu banyak perusahaan, saudara. Tapi juga di satu sisi memunculkan pebisnis baru. Ya. Pengusaha-pengusaha yang baru muncul, saudara. Satu sisi seperti itu. Tapi itulah yang menyadarkan pada kita. Bahwa walaupun apapun yang sudah dipersiapkan sedemikian. Tapi kalau Tuhan izinkan ngalami sesuatu ya tidak bisa apa-apa. Contoh sederhana. Kalau sampai seseorang ngalami pendarahan otak, saudara. Pinternya kayak apapun, ya hilang semua, saudara. Ya kalau sudah ngalami pendarahan otak, ketika dia sadar, keluarganya malah tanya, masih tahu saya, masih ingat saya. Pertanyaannya bukan masih apa usaha kepada dia, masih ingat saya tidak. Betapa lemahnya kita manusia. Tidak ada satupun yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan. Ya. Maka yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Sudah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Jangan dibalik, saudara ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Dan Tuhan berkata semua manusia, saya dan saudara, orang-orang berdosa. Ya. Nah saya buktikan ya, mempelai berdua, Edi dan Julia. Hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat itu, hormatilah orang tuamu, hormatilah papa mamahmu. Saya mau tanya Edi, jujur ya, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah bentak orang tua?
Pernah ya. Ya, pernah ya berontak, ya. Tidak hormat pada orang tua, ngeyel. Yuli? Pernah. Nah, yang ngajari kalian siapa? Masa orang tua ngajari kurang ajar? Nah, dari diri sendiri. Ya. Tidak ada yang ngajari. Nanti kalau Tuhan ngaruniakan kalian anak, nanti demikian juga. Nanti kurang ajar terhadap kalian juga. Tidak usah diajari. Nanti berontak. Nanti juga bentak orang tua. Papain, mamain. Bisa bentak saudara ya, anak. Hukum yang ke-9. Jangan berdusta. Nah, saya mau tanya, Anda berdua sudah pacaran berapa lama? Berapa? 2 tahun lebih. Nah, jujur ya, Edi, selama 2 tahun pernah bohong sama Yulia? Jujur. Gak usah mikir panjang-panjang. Ya, Yulia pernah? Ya sedikit-sedikit pokoknya kan pernah ya. Mau bohong sedikit, bohong banyak, bohong yang besar, bohong kecil, tetap saudara ya, gak bisa jujur ya. Suami istri yang hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut saja juga gak bisa jujur. Kalau ada suami yang berani berkata, saya tidak pernah bohong sama istri, wah itu malah hati-hati ya, malah banyak bohongnya mungkin saudara ya. Istrinya juga berkata, aku tidak pernah bohong sama suamiku, tidak bisa saudara. Nah saudara kita menyadari, tapi siapa yang ngajari kita bohong? Ya tidak ada saudara, ya tidak ada yang ngajari. Nanti anakmu juga gitu. Nah apa yang dikatakan Alkitab itu benar, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Semua. Nah manusia tahu ketika dia jatuh dalam dosa, mereka nanti ketika mati mereka akan menghadapi Allah. Mau pakai otak kita mati ya sudah, tidak ada apa-apa. Mana surga neraka tidak ada. Setan ya tidak ada, Tuhan tidak ada. Saudara, tetapi menjelang kematian orang itu biasanya takut. Biasanya orang yang seperti itu malah paling takut ketika menghadapi kematian. Ya seperti Lenin saudara ya. Rusia, presidennya saat dia meninggal, dia ketakutan mau meninggal itu. Takutan, dia tidak percaya pada segala sesuatu. Tapi ketika dia mati, saudara, kesaksian dalam batinnya, dalam hati nuraninya nyadari bahwa ada kehidupan yang lain. Maka kalau kita perhatikan dari segala bangsa itu punya budaya. Kenapa orang Tionghoa sembahyang pada leluhur? Karena masih percaya, masih ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, ya, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari itu kita menjadi umatnya, kita menjadi miliknya, kita menjadi anaknya, dan kita menjadi ahli waris dari janji Tuhan. Jadi kalau kalian sudah bertobat menerima Yesus, kau dibeli. Harganya mahal, yaitu dengan kematian Tuhan Yesus. Dia adalah firman itu sendiri, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Tujuannya selamatkan kita, supaya kita beroleh anugerah keselamatan. Ya, karena semua orang berdosa saudara ya. Budaya orang Tionghoa itu kepercayaan leluhur itu seperti itu saudara. Ya kalau nanti mati salah dengan mulutnya dirobek-robek saudara. Kalau salah dengan kakinya digeraji. Itu gambaran seperti itu, dihukum seperti itu. Kalau kita lihat semualah saudara. Nanti kalau kita lihat filmnya Buddha atau filmnya ya misalnya Wan In Pausat saya pernah lihat. Ya papahnya itu yang jadi raja. Jika mati masuk neraka. Nah Wan ini dia datang hendak menolong. Nah, seperti itu gambaran bahwa setelah mati masih ada. Dan di dalam Yesus ada janji yang pasti. Kita sudah jadi milik Tuhan. Nah hidupmu demikian juga ketika kita menjadi milik Tuhan, maka hidup kita di dalam dunia milik Tuhan. Ketika keluarga kita juga menjadi milik Tuhan, maka Tuhan akan terus membimbing menolong kita. Nomor 1, maka kita jadikan Tuhan itu pusat hidup kita.
Jadikan Alkitab itu sumber kebenaran. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Jadi bukan kata pikiran kita, perasaan kita, tapi apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Selama kita hidup dalam kebenaran, akan membawa kita dalam anugerah berkat Tuhan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, suami istri harus saling mencintai ya. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu, yaitu semua manusia, semua orang. Kita tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya menyimpan kepahitan dengan orang lain. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, yang terutama adalah pasanganmu. Nah, Anda berdua saling mencintai. Kasih itu rela berkorban loh ya. Kasih itu ingin membuat orang yang dicintai bahagia. Kasih itu suka memberi yang terbaik. Kasih itu seperti itu. Seperti Allah mengasihi kita, Allah buktikan kasih-Nya. Allah sendiri datang ke dalam dunia. Memberikan hidup bagi kita sekalian. Memberikan yang terbaik. Kasih itu seperti itu. Nah, Edi, kamu mencintai Yulia. Kenapa kamu jatuh cinta sama Yulia? Sudah sekian lama kamu lajang, kok sekarang jatuh cinta sama Yulia. Nah, ketemuannya sudah ya baru sekarang ini ya. Nah, kenapa kamu senang sama Yulia? Kasih dan perhatian kepada saya. Memberikan kasih dan perhatian, dengar ya. Jadi besok kamu jadi istri, kamu harus perhatian sama suami. Kamu harus mengasihi suamimu, itu yang diharapkan kamu sebagai istri. Ya, Yulia, kamu sendiri mencintai Edi. Kenapa kamu mau jadi istrinya? Orangnya lucu, baik. Orangnya baik. Lucu. Orangnya lucu. Wah. Jadi kalau kamu dekat dia sering tertawa. Nah, humor ya. Nah, tapi nggak tahu apakah sungguh nanti Edi di tengah teman-temannya juga suka humor. Kalau orang memiliki pribadi suka humor, ceria, itu dia kalau ada di tengah teman-temannya senang teman-temannya. Ah, itu datang, wes suasana jadi cair, suasana jadi tertawa, wah menyenangkan. Ya. Tapi kalau tipe orang itu saudara yang suka ngompor, yang ngomongnya jelek negatif, sing ngerasani orang, wah itu sing datang, wes rasanya tidak enak, wes itu. Hidup kita sama saudara. Kalian hidup kita dalam dunia itu seperti itu. Apakah saudara jadi pribadi yang disukai atau jadi pribadi yang tidak disukai? Nah, kalau jadi pribadi yang disukai, pasti saudara kehadiranmu pasti membuat orang senang, pasti membawa berkat. Tapi kalau engkau tidak disukai, pasti bikin masalah. Nah, dalam hidup rumah tangga terlebih lagi. Jadi suami jangan jadi masalah. Jadi istri demikian juga. Tapi jadi berkat. Sehingga rumah tangga itu suasananya indah, menyenangkan. Nah, tadi dikatakan lucu ya. Nanti kalau sudah punya anak, masalah tambah banyak, persoalan tambah banyak. Jangan lucunya jadi galak. Tetap lucu, tetap humor. Anak itu senang, ya. Anak itu bahagia, rumah tangga jadi bahagia. Iya, kasih itu rela berkorban, rela memberikan. Ya Yulia, yang penting bukan sekedar pemberkatan nikah, tapi kehidupanmu sehari-hari setelah menjadi suami istri. Ingat ya, pernikahan itu sebuah perjalanan yang kau mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Biarlah suami istri kau jadi teman seperjalanan. Jadi teman, jangan jadi musuh ya. Kalau jadi musuh ya benar-benar musuh dalam selimut ya. Nanti kan satu selimut. Nah itu pasanganmu sendiri itu. Harus jadi teman. Lalu jadi teman sekerja. Membangun rumah tangga bersama-sama, membesarkan putra-putri bersama-sama. Bangun usaha, mengatur keuangan bersama-sama. Kerjasama. Lalu kalau ada masalah, sepenanggungan ditanggung bersama-sama. Paling baik itu. Jangan berusaha cari salah benar, siapa salah siapa benar.
Suami istri kalau ada masalah lalu cari salah siapa benar. Kalau kamu tahu itu memang salah ya bojomu sendiri. Mau apa? Malah kalau engkau menjelikan gara-gara kamu ya, itu hati orang itu sudah malah tambah terluka. Dia sendiri sudah tahu kalau keputusannya salah itu sudah susah, gak usah ditambah. Tapi justru dibangun. Ya, gak usah cari siapa benar siapa salah. Ditanggung bersama-sama, itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika bersama bersatu, firman Tuhan berkata, 2 orang yang sepakat sehati, apa saja yang dia doakan, apa yang diperjuangkan akan didapatkan. 2 orang yang sepakat sehati. Ketika Anda bisa sepakat sehati, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Yulia, setelah jadi istri apa sih yang kau lakukan untuk Edi suamimu? Melayani. Kira-kira kalau engkau melayani Edi bahagia enggak? Ya, bahagia. Nah, bahagia ya. Jadi kamu harus seperti itu. Kamu dapat aku, kau pasti bahagia. Maka yang kau pikirkan, yang kau perjuangkan adalah kau ingin membuat pasanganmu bahagia. Orang yang egois susah bahagia, saudara. Tapi orang yang bisa membuat orang lain bahagia, itu senang. Hatinya bahagia. Ketika melihat orang lain sukacita. Itu bahagia yang sesungguhnya. Edi, kamu bahagia punya istri Yulia? Ya. Iya. Lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu Yulia? Mengasihi dan mencintai selamanya. Mengasihi. Mengasihi, bukti kasihmu apa besok? Loh ya toh, Allah mengasihi umat manusia, Allah buktikan kasihnya. Allah sendiri datang ke dalam dunia, dia rela mati bagi kita, saudara. Ada buktinya. Nah, kasih itu tidak sekedar buah bibir. Semua orang bisa, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah, itu gombal, saudara ya, kalau tidak ada apa-apanya. Nah, bukti kasihmu apa besok? Tanggung jawab suami yang utama apa? Cari apa? Baik kepala keluarga. Harus kerja, memberi ya. Harus kerja, memberi makan, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, maksudnya memberi uang ya, memberikan itu, mencukupkan. Nah, kalau kamu bekerja kan kamu dapat penghasilan. Bukti kasihmu ini seperti ini. Berapa yang akan kau berikan? Keuanganmu, berapa dari keuanganmu yang kau berikan kepada istri? Semua apa sebagian? Semuanya. Nah, semuanya ya. Mestinya seperti itu. Suami istri itu jadi satu. Ya, suami istri jadi satu. Orangnya jadi satu. Hartanya ya mesti jadi satu. Orangnya itu lebih berharga daripada harta, daripada uang. Lalu bagaimana kalau menikah dengan harta terpisah, bagaimana? Ini perbedaan si kaya dan si miskin kadang-kadang seperti itu, takut ya. Ya kalau takut seperti itu ya jangan kawin. Harus percaya dengan pasangannya. Nah, tapi kalau ada juga, karena tidak mau nanti kalau saya dalam bisnis saya banyak risikonya, nanti kalau saya bangkrut jangan sampai terbak semua. Nah itu ada sisi yang lain. Tapi prinsip dalam kehidupan rumah tangga, harta itu harus jadi satu. Sikap hati harus jadi satu. Soal cara mengaturnya is oke, tapi sikap hati harus jadi satu. Punya mobil ya milik bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Punya rumah kan bukan seperti rumah, kalau punya rumah kan dinikmati bersama-sama. Kan enggak, di rumahku. Kamu cuma boleh tinggal di sini 1 hari, besok pindah ganti, ya enggak mungkin enggak. Hidup bersama-sama, jadi milik bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Taruh harta kita dalam kehidupan rumah tangga.
dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Dan penting saudara dalam kehidupan ini, mulai berdua ya, mengelola dengan bersama-sama itu menghindari permasalahan rumah tangga. Banyak sekali rumah tangga berakhir bermasalah karena keuangan. Ya, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Ya, lalu silakan dibuka di kertas ini. Ini yang di depan, yang paling belakang. Tesalonika 5 ayat yang ke-16 ya. Tesalonika 5 ayat yang ke-16 di sini. Bersukacitalah senantiasa. Nah, dalam membangun rumah tangga mesti ya dalam hidup ini bersukacitalah. Ya. Bersukacita karena Tuhan. Ya, bersukacita bukan karena hal-hal yang lain. Yang utama sumber sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera. Di mana kerajaan Allah dinyatakan, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Dan di mana ada roh Allah, maka di situ ada kebahagiaan. Nah, maka sumber sukacita kita Tuhan. Bangun tidur, cari Tuhan dengan ucapan syukur, bersukacita karena Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, hati yang gembira karena Tuhan, maka apa yang diinginkan Tuhan berikan. Jadi bergembira, bersukacita. Kalau sukacita membuat badan sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira, obat yang manjur. Lalu hati yang sukacita, wajahnya berseri-seri, tidak gampang tua ya saudara. Tetap bisa bercahaya. Ya. Tidak bisa menghindari yang namanya penuaan. Tapi kalau hati yang bersukacita, sekalipun tua, tapi terpancar dari wajahnya, tetap sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini sudah usia-usia semua, tapi wajahnya tetap menyenangkan, karena keluar dari hati. Coba hatinya yang penuh kepahitan, kebencian, mesti wajahnya ketok galak, saudara. Itu tidak bisa dihindari. Apa yang di dalam hatinya, itu akan terpancar dalam keluar. Dan Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Selalu, terus menerus. Lalu yang berikutnya, tetaplah berdoa. Tetap berdoa, sekalipun sepertinya tidak ada masalah, tidak semua baik, tetap berdoa. Bersyukur pada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan perlindungan Tuhan. Kita tidak pernah tahu saudara, ke depan itu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita tetap berdoa, maka di situ ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan ada hikmat dari Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Bahkan dalam segala pekerjaan usaha kita, Tuhan akan mengingatkan. Hati-hati dengan orang itu ya, bisnis dengan orang itu akan diingatkan. Ketika engkau tetap berdoa. Lalu yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi ditipu orang, kita rugi, tetap mengucap syukur. Tetap belajar mengucap syukur, saudara. Sudah jengkel, sudah marah-marah, uangmu ya tidak kembali. Tambah sudah kehilangan, tambah hatinya juga tidak bahagia. Tapi bisa mengucap syukur, memang kehilangan, tapi hati ini tetap ada damai sejahtera. Tidak sampai tertekan. Lalu yang berikutnya saudara, jangan menganggap ya, tetaplah jangan padamkan roh. Ya. Terus jangan berjalanlah dalam kebenaran. Ada 7 tiang, kau tegakkan, maka itu akan menjadi berkat dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Anda berdua ingin bahagia, bangun rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu di pita yang biru, silakan dibuka yang terakhir, pita yang biru. Nah, ini adalah prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 24. Yulia, Anda sudah mengikuti bimbingan pranikah? Apa perintah firman Tuhan untuk seorang istri terhadap suami? Hai istri, tunduklah kepada suami. Kamu belajar
Tunduknya seorang istri itu gini. Kalau engkau ingin bahagia, Yulia, kamu harus hormat suamimu. Kamu harus bangga dengan suamimu. Engkau harus kagum dengan suamimu. Kau kagum, kau bangga dengan suamimu, kau bahagia. Engkau bisa mesra dengan suamimu, engkau bisa bergairah, engkau bisa melayani dengan baik. Tapi begitu seorang istri mulai tidak lagi kagum dengan suaminya, tidak menghargai suaminya, maka sejak saat itu dia tidak bisa bergairah dengan suaminya. Kalau terus berlarut-larut, maka dia akan jadi frigid, dingin, tidak bergairah lagi, gak bisa melayani dengan baik. Kuncinya, kalau ingin bahagia, istri ingin bahagia, tetap kagum dengan suaminya. Sekalipun nanti istri lebih sukses dari suami, bisnisnya lebih besar, lebih berhasil, tapi tetap dengan suami, tetap hormat, menghargai suami, maka dia bahagia. Banyak sekali istri-istri ketika dia lebih sukses dari suaminya, mandang suaminya rendah, maka sejak saat itu dia tidak bahagia. Dia kecewa. Kalau itu berlarut-larut dia kecewa nanti, dulu kok aku bisa kawin dengan dia ya. Ternyata goblok, waduh, ngereso popo. Ya, terus susah terus saudara. Tapi jangan lupa saudara, mungkin suami itu terbatas kemampuannya di dalam pekerjaan, dalam usahanya, dan bisnisnya. Tapi dia adalah takut akan Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat, berkat itu dari kepala turun ke leher jubahnya. Dari suami yang takut akan Tuhan, dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, dari seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, berkat itu mengalir ke istri dan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak yang sukses berhasil lebih dari papa, jangan sombong. Wah, papaku kurang pinter. Aku lebih pinter, aku lebih kaya. Ingat, karena papa itu meninggalkan berkat. Karena dia takut akan Tuhan. Kita semua punya keluarga. Ada meninggalkan berkat atau kutuk bagi keturunanmu, saudara. Kalau firman Tuhan tadi saya buka. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Banyak orang tua meninggalkan harta, tapi tidak meninggalkan berkat. Tidak lama habis. Belum sampai keturunan, belum sampai cucu sudah habis. Saya begitu banyak lihat saudara. Papanya kerja keras, berjuang, punya usaha. Tapi sampai pada anak sudah habis, tidak bisa menjalankan. Nah ini yang dikatakan tidak meninggalkan berkat. Uang berapapun banyaknya habis. Saya lihat orang tua ini kaya, meninggalkan rumah tanah 1 hektaran lebih di tengah kota. Tapi begitu orang tuanya mati, kemudian anaknya sedikit demi sedikit dijual-jual sampai pada akhirnya tidak punya rumah. Dari punya rumah sebesar itu jadi tidak punya rumah, sampai kontrak. Maka saudara, kalau Anda berdua, ini hidupmu hidup dalam berkat Tuhan sampai keturunanmu diberkati. Kau hiduplah sesuai firman Tuhan. Di istri tetap tunduk pada suami. Kalau lebih sukses, kau tahu, karena suamiku diberkati. Karena berkat Tuhan mengalir dari kepala, aku diberkati. Karena suamiku jadi imam dalam rumah tangga. Di anak-anak sukses juga gitu. Aku sukses karena papaku jadi imam dalam keluarga. Yang prinsip yang kedua, suami. Apa perintah firman Tuhan untuk suami? Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Kalau kau ingin bahagia, mengasihi istri, kau nanti bahagia. Jangan jadi orang yang egois, gak pernah bisa bahagia. Orang yang egois itu gak pernah bisa puas egonya. Tapi ketika engkau mengasihi istrimu, kau mengasihi suami, mengasihi anak-anakmu, kau bahagia, kau senang. Kau akan menikmati hidup rumah tanggamu. Kau jadi suami harus jadi pengayom.
memberi rasa aman istri dan anak-anak, dan berjuang untuk kebahagiaan mereka. Lalu sebagai anak, hormatilah orang tuamu, maka engkau panjang umur dan bahagia. Kalau punya anak, maka punya tanggung jawab membesarkan di dalam kasih dan disiplin. Ya. Ini papa mamanya Edi atau Wali? Papa mamanya Edi. Papa mamanya ya. Suami istri kah ya? Bisa berdiri. Nah, papa mama ya, suami istri ya. Silakan saling berhadapan. Tante dan Om saling berhadapan depan. Nah, gini. Sudah berapa lama menikahnya? Tahun berapa? 66 itu sekarang sudah 56. Ya. Berarti sudah kawin mas. Wow. Cucunya sudah berapa? Oh, cucunya baru 4. Ya. Wow, ya. Ya, cucunya 4 ya. Anaknya berapa? 3. Oh, anak 3, ini yang married terakhir ya. Anaknya 2 sudah married, cucunya 4, berarti 22 ya mungkin ya. Ya. Om sudah 56 tahun hidup bersama dengan istri. Kalau sampai sekarang sehat seperti ini, karena ada istri yang melayani, karena ada istri yang mendampingi. Nah, masih sisa hidup berapa tahun, tidak tahu. Tapi dibangun lebih indah lagi, lebih mesra lagi suami istri. Hari-hari terakhir sama-sama tua, tidak tahu siapa yang lebih dulu, tapi bangun dengan baik, sehingga nanti anak-anak juga senang. Ya, lihat. Ya. Nah, saya mau tanya Edi, papa mama ini banyak ributnya Pak Rukun, tidak usah dijawab. Paling tahu anak. Besok demikian juga, anakmu paling ngerti. Kalian itu bagaimana bangun rumah tangga. Di luar kalian bisa pakai topeng-topeng, banyak ya. Wah, pakai statusnya. Wah, mesra di luar negeri foto suami istri. Udah lama kemudian gegeran. Ini orang terkenal. Istrinya ngomong, saya menderita 10 tahun. Saya suka masak tapi tidak boleh sampai disigit rumah itu. Tapi dia di luar, wah, gandengan gaya fotonya. Anak paling tahu, saudara. Nomor 1 adalah Tuhan, yang kedua adalah anak-anak sendiri. Ya. Sudah 56 tahun berjalan bersama-sama, ya Om sekarang ucapkan terima kasih sama istri. Ya, sudah 56 tahun loh. Ya, sangat terima kasih pada istri. Karena istri yang bikin saya sehat. Dikasih jakpau terus ya. Iya. Ya, istri juga ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih sama suaminya. Iya. Iya, silakan dicium Om. Dicium dulu, istri dicium. Iya. Iya. Bukan zaman kuno, tetap baru terus ya. Suami istri harus seperti itu. Anak itu senang lihat papa mama itu rukun bahagia ya, senang. Ya. Ini Wali, tapi suami istri, oh bisa berdiri. Ya. Silakan. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa? 71 berarti, sudah melewati kawin mas juga ya. Wah, luar biasa ini ya. Ya, saling berhadapan. Mau tanya ya, Om dan Tante ini, siapa yang lebih galak? Saya kira hampir sama ya. Oh, sama galaknya. Rame. Sama sabarnya ya. Ya. Sudah 51 tahun hidup bersama. Kalau dikalikan 365 hari, sudah 18.000 hari lebih, bukunya tebalnya seperti itu. Yang baca Tuhan dulu pertama, yang berikutnya adalah anak-anak. Dan cucu melihat, mak engkong seperti apa, opa oma seperti apa. Biarlah dalam sisa hidup lebih lagi berkarier dan meninggalkan jejak-jejak bagi anak menantu cucu. Ya.
Sudah 51 tahun. Ya, ucapkan terima kasih. Masih ingat namanya kan ya? Namanya. Iya, istri saya namanya Liang Yenchen. Saya mengucapkan terima kasih. Kita telah bersama-sama melalui keluarga yang bahagia. Anak berapa? 2. 2. 1 laki, 1 perempuan. Cucu 4 dan 2 jadi 6. Oh, ya, 6 cucu ya. Ya. Oh, saya namanya Pak Jimmy. Ya, terima kasih sama suami yang telah berdampingan bisa melewati 50 tahun. Semoga pada momen ini kerukunan kita berdua bisa memberi contoh ke Edi dan Yulia. Yang saya harapkan mereka bisa bahagia rukun sepanjang umur. Ya. Iya. Silahkan dicium istrinya. Iya. Itu tunjukkan kerukunan. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi suami istri harus bangun kemesraan. Segala yang baik, yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati, bikin susah jangan dilakukan. Maka rumah tangga jadi bahagia. Berjuang untuk kebahagiaan bersama-sama. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab ditaruh, saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan, saling berhadapan. Akan menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bisa saling berpegangan tangan. Saya akan pimpin dalam doa untuk ikrar janji ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Edi Gunawan dengan Julia Yasmin, yang mereka berdua saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat Engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Edi Gunawan. Silakan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Edi Gunawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yulia Yasmin yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yulia Yasmin. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yulia Yasmin menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Edi Gunawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Saya berikan kepada Edi, silakan kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Ya, demikian juga saya beri kesempatan dan Juli bisa bantu melepaskan kaos tangan, satu kaos tangannya aja, ya, kemudian dimasukkan ke saku. Demikian juga Julia menyatakan cinta kasihmu, engkau akan mencintai dan mengasihi dengan kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya kasih Tuhan Yesus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya telah tukar cincin dan tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Ini rasa yang penting bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua. Tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasihi, Edi Gunawan dengan Julia Yasmin, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Edi Gunawan dengan Julia Yasmin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati Edi Gunawan. Jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia, suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan berkati Julia Yasmin, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan
dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri mempelai berdua, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan semuanya. Silakan turun bersama-sama. Bersama-sama. Kembali saling berhadapan seperti semula, saling berhadapan. Demikian Edi Gunawan dan Julia Yasmin sudah jadi suami istri yang sah. Silakan duduk. Silakan Edi bisa buka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan. Ya, sejak hari ini kalian berdua sebagai suami istri yang terbuka di hadapan Tuhan. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Terbuka satu dengan yang lainnya justru membawa kesatuan di dalam kehidupan Anda berdua. Silakan Julia pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Inilah orang yang akan hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Dengan orang yang kau hadapi, bila kau senang dengan orangnya, kau sayang dengan dia, maka kau akan hidup bahagia. Silakan Edi pegang pinggang istrimu. Inilah orang yang akan menemani kau menjalani hidup ini, dan suka duka dan segala keadaan. Sayangi dia, buat dia bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan Edi berikan ciuman yang manis ke pipi kanannya. Sekarang ganti Julia yang cium suami. Iya, keningnya. Bagaimana? Menyenangkan tak? Gak apa-apa, cap bibir istri. Gak apa-apa, kalau cap bibir orang lain tidak boleh ya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Oh, senang. Mau lagi? Dari gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan persembahan sulung, silakan bersama-sama. Silakan bersama-sama. Ngadep kamera sana. Silakan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan iman, ya benih sulung ini menjadi benih yang diberkati oleh Tuhan. Silakan mempelai datang pada orang tua. Ya, silakan Edi di hadapan Papa. Silakan ucapkan terima kasih Edi, kalau kau sampai hari ini tidak lepas perjuangan Papa dan Mama. Ya, silakan ucapkan terima kasih. Silakan ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Terima kasih kepada Mama dan Papa selama ini memelihara saya sampai dewasa. Iya. Papa atau Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ngasih nasihat sama anak-anaknya, anak mantu. Mau ngasih nasihat? Saya minta selalu bahagia. Iya.
Silahkan sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Kau sebut namaku di dalam harapku. Kau sebut namaku di dalam segala nasihat. Kami orang tua sebagai kakaknya ibunya Yulia sangat bersyukur akhirnya percintaan ini diwujudkan sebagai perkawinan. Semoga Yulia dan Edi rukun sampai kakek ini ya, rukun sepanjang masa. Berbagai kesulitan bisa diselesaikan dengan firman Tuhan dan persatuan keluarga. Sekian, mudah-mudahan selalu berjaya. Ya. Silakan baik saja. Pengorbananmu meneteskan
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Edi Gunawan dan Julia Yasmin, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Edi Gunawan dengan Julia Yasmin. Tuhan, kembali kami bersatu hati kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati perjalanan hidup mereka, hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan anak-anak bagi kebahagiaan rumah tangga. Tuhan, berkati juga orang tua dan wali orang tua. Dalam pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan daripada anak dan keponakannya, bahkan melihat keturunan dari mereka. Tuhan, berkati pada masa tua mereka kesehatan, segala apa yang dikerjakan semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan berjalan dengan lancar. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam anugerah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.